Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Oke, baik. Anak-anak, pagi hari ini kita akan bimbingan konseling ya. Jadi sebelum memulai acara bimbingan, alangkah baiknya kita mulai dulu ya dengan berdoa. Untuk itu mohon kesediaan Kak Indah untuk memimpin doa. Waktu dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Kak Indah sudah memimpin doa. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelumnya ini menjelaskan dulu terkait apa itu bimbingan konseling ya. Jadi bimbingan konseling itu ada dua ya, ada bimbingan yang personal, ada bimbingan konseling yang berkelompok. Nah hari ini kita akan membahas bimbingan konseling yang berkelompok. Nah bimbingan konseling sendiri itu nanti akan bertujuan untuk membantu adik-adik semua ya, supaya nanti hasil pembelajarannya itu maksimal. Nah, ada masalah apa sih yang menghambat proses pembelajaran gitu ya, nanti bisa tolong disampaikan di sini. Nah, mungkin itu sekilas terkait dengan bimbingan konseling. Nah, sebelum kita memulai, baiknya kita dulu membacakan asas dari bimbingan konseling itu sendiri ya, di mana ada 3 asas di dalamnya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Nah, anak-anak nanti di sini apapun yang kita diskusikan itu nanti tidak boleh keluar gitu ya, hasil diskusi itu nanti tidak boleh diceritakan di luar. Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita memulai konseling, langkah baiknya kita berjanji dulu ya akan menjaga kerahasiaan daripada hasil diskusi kita nanti. Ibu akan membacakan, jadi nanti anak-anak silakan untuk mengikuti ya. Baik, saya berjanji akan menjaga kerahasiaan daripada hasil konseling ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai ya, langkah baiknya kita berkenalan lebih dulu ya, walaupun di sini kita sudah sering kenal ya. Dimulai dari Ibu ya, perkenalkan, saya Niketut Sutariniasi. Untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya ini, biasa dipanggil Umang. Perkenalkan nama saya Kak Vicky, bisa dipanggil Vicky. Baik, perkenalkan nama saya Kalina Bestari, bisa dipanggil Ina. Baik, kita semua di sini sudah saling berkenalan ya. Kita mulai saja untuk bimbingan konseling ya di sini. Nah, di sini kita bisa mulai dari Kak Indah. Kak Indah, dipersilakan masalahnya apa? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya mempunyai masalah dalam organisasi, susah mengeluarkan pendapat, padahal saya itu memiliki pendapat karena rasa malu atau takut, seperti itu Ibu. Baik, kita catat dulu ya di sini. Jadi tadi Kak Ina sendiri itu susah mengeluarkan pendapat pada saat berorganisasi. Baik, kita lanjut dulu ke Kak Vicky. Silakan Kak Vicky. Iya Ibu, masalah saya selama ini saya susah untuk bertanya Ibu, saya malu untuk bertanya kalau saya sebenarnya dalam hati punya pertanyaan tapi saya tidak bisa menyampaikannya Ibu. Baik, kita juga Ibu catat juga di sini ya, untuk Kak Vicky itu susah berbicara gitu ya, malu gitu ya, dalam kegiatan apapun itu malu, padahal di dalam hati itu
pingin bertanya gitu ya, Iya. tetapi malu. Oke, baik, Ibu catat juga. Kemudian selanjutnya untuk Komang Mutini, silakan Komang, masalahnya itu apa? Kalau untuk Komang itu masalahnya ke personal saya sih Bu, karena misalnya kurang PJ dalam menyampaikan satu pendapat. Di samping itu juga Komang kayak ada rasa kurang percaya diri sama teman-teman gitu, jadi susah untuk mengeluarkan pendapat, dia agak malu. Oke, baik. Di sini kita juga Ibu sudah catat juga untuk Komang itu juga kurang pede ya di dalam mengeluarkan pendapat. Ini juga mirip-mirip tadi ya dengan Kak Iki gitu ya. Nah, baik, di sini sudah ada 3 masalah. Saya kembalikan ke anak-anak. Masalah yang kita akan bahas untuk pertemuan kali ini masalahnya siapa? Masalah siapa? Silakan. Masalahnya Vicky Bu, soalnya kan agak mirip juga sama Komang, jadi sekali penjelasan gitu bisa mencakup masalah kami berdua. Oke, baik. Kita bahas di sini susah berbicara ya, atau susah mengeluarkan pendapat. Nah, untuk itu coba kita berdiskusi dulu, nanti kita gali gitu ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada ide-ide gitu ya, bagaimana sih caranya mengurangi rasa sulit berbicara, sulit mengeluarkan pendapat. Ya mungkin kalau boleh tahu lebih dalam ya, untuk Adik Iki masalahnya kenapa Dek susah untuk berbicara? Iya Ibu, jadi saya sulit atau susah untuk bertanya Ibu, karena saya khawatir kalau saya bertanya mungkin pertanyaan saya itu pertanyaan yang tidak penting Ibu. Jadi saya khawatir dapat judge dari pihak lain Ibu, pihak lawan bicara. Oke, jadi di sini Kadek Kiki itu ada rasa takut gitu ya. Iya Ibu. Salah nggak pertanyaan saya gitu Iya. ya. Nah, mungkin di sini ada Kadek Indah barangkali yang mempunyai ide, masukan bagaimana caranya untuk mengurangi rasa sulit mengeluarkan, sulit berbicara gitu. Silakan Dek, coba kita dengarkan. Baik, kalau dari saya, pendapat dari saya, untuk cara menghilangkan rasa takut bicara itu mungkin bisa dengan cara seperti bertanya kepada teman dekat, ya kan pasti memiliki teman yang dekat. Bertanya menurut temannya bagaimana pertanyaan saya ini, melenceng atau tidak, salah atau tidak itu. Oke, jadi di sini Kadek Indah memberikan pendapat. Jadi sebelum bertanya itu berdiskusi dulu, begitu ya Dek ya, berdiskusi. Jadi ingin mendengarkan dari sisi teman dekat. Jadi sebelum kita bertanya ke ke forum gitu ya, benar nggak pertanyaan saya ini, supaya tidak malu-maluin begitu ya. Iya. Oke, itu bisa juga. Jadi kita mendengarkan dari sisi teman dulu. Oke, kalau menurut Kadek Iki, masukan dari Kadek Indah, apakah bermanfaat nggak kira-kira? Iya Ibu, menurut saya bermanfaat karena saya juga setuju dengan pendapatnya Indah. Oke, baik. Nah, mungkin kita dengarkan juga dari sisi Komang ini. Tapi kalau dari Komang ini juga permasalahannya mirip ya. Tapi kalau Ibu ingin mendengar nih juga dari Komang ini, kenapa? Atau bagaimana? Atau mungkin tadi dari diskusi tadi, akhirnya sudah mempunyai ide gitu loh. Caranya mengurangi seperti ini loh. Silakan, Komang. Baik, kalau menurut dari saya kan, saya tuh susah berbicara karena kurang pede ya. Kalau untuk takut dijudge oleh teman-teman atau memikirkan pertanyaan kita kurang pede itu, lebih baik kita sebelum pembelajaran itu membaca jurnal atau apa materi yang akan dijelaskan. Jadi dengan begitu kita memiliki dasar untuk bertanya, memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga teman-teman pun
pikiran pertanyaannya baik dan bagus. Itu sih kalau dari kamu. Oke, ya itu bagus banget ya. Jadi artinya kita mempersiapkan diri ya. Jadi sebelum ini contoh dalam pembelajaran materinya apa misalnya psikologi pendidikan gitu ya. Jadi sebelum perkuliahan, nanti di situ kan akan ada sesi tanya jawab. Jadi Komang itu sudah mempersiapkan diri ya lebih dulu ya, jadi nanti tidak tidak blank banget, dan pada saat mungkin nanti si dosen menjelaskan kita tuh sudah adalah pemahaman, jadi untuk lebih mudah lagi nanti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana ada hal-hal yang belum kita mengerti, begitu ya Mak ya. Ya menurut Kak Indah, jadi masukan dari dari Komang Murtini itu apakah bisa diterima atau mungkin ada tanggapan dari Kadek Vicky sendiri, silakan ya. Ya Ibu, saya sangat menerima pendapat dari Komang karena itu bisa juga jadi solusi untuk saya Ibu. Oke. Baik, kalau Ibu bisa simpulkan ya, jadi bagaimana sih caranya kita supaya pede bertanya gitu ya. Jadi permasalahannya yaitu memang benar masalah kebanyakan mungkin nggak cuma kita di dalam ruang kelas ataupun kita ada di dalam satu organisasi gitu ya. Pingin bertanya tetapi malu ya. Ternyata pokok permasalahannya di sini adalah yang pertama itu kita tidak siap dengan materi ya, kita tidak menguasai materi gitu intinya. Artinya tadi sudah dikasih solusi yang bagus sekali ya dari Komang. Jadi sebelum pembelajaran atau sebelum mungkin kita rapat gitu ya, baik rapat organisasi atau rapat apapun itu, kita harus menyiapkan diri gitu ya. Kita menyiapkan diri dengan cara apa? Kita membekali diri dengan membaca dulu ya, topiknya itu apa sih yang akan dibahas. Nah, kita siap, jadi nanti kita sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mengerti. Atau kemudian yang kedua, kita sudah mengerti, namun benar nggak pertanyaan, benar nggak nanti saya bertanya ini apa nggak malu-maluin nggak, kan gitu ya tadi permasalahannya. Nah itu bisa untuk melatih, kita punya teman gitu, kita punya teman dekat baik dalam kuliah maupun diskusi dalam meeting gitu ya, kita bertanya dulu, saya bertanya ini benar tidak. Nah, mungkin itu ya pembahasan kita kali ini. Topiknya itu adalah masalah yang kita angkat itu adalah malu bertanya gitu ya. Jadi kesimpulannya pertama kita harus menguasai dulu ya, menguasai apa sih yang akan dibicarakan gitu. Kemudian kita juga harus melakukan komunikasi yang efektif dengan teman terkait dengan pertanyaan. Ya mungkin itu ya anak-anak, karena kita dibatasi oleh waktu di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya, bimbingan konseling berikutnya mungkin kita bisa bahas masalahnya Kadek Indah gitu ya. Oke baik, kita mungkin akhirin sampai di sini. Kita tutup dengan doa pula, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Kadek Indah. Nanti nggak apa-apa dikerok aja. Keagamaan yaitu seperti